Jadi ini sebenarnya tinggal kita perbaikin sedikit sana sini, itu sudah qualified untuk Formula One. Jadi tinggal kita nanti melihat aja peluangnya. Kalau ini ke Formula One, bagaimana? Jadi tempatnya Pak Gubernur akan tambah hebat. Jadi kita mulai daripada yang paling atas sampai kepada tadi rakyat jelata yang main apa itu akan bisa terlibat. Jadi jangan bilang pemerintah tidak perhatikan, pemerintah dari luar biasa buat daerah kita. Dan namanya baru, tentu ada pembelajaran, ada ketidaksempurnaan, apalagi kita punya semangat untuk memberdayakan masyarakat lokal kita. Nah, buat kita ini kan mana ada orang pas langsung turnamen besar terus langsung jago, kan enggak, pasti ada kesalahan, kemudian ketidaksempurnaan. Yang penting kita maknai semua kekurangan ini sebagai cara kita mengakselerasi pembelajaran, sehingga pada pre-season nanti bulan Februari dan MotoGP kita sudah mengakumulasi berdasarkan masukan-masukan atau kelemahan-kelemahan. Awalnya banyak yang bertanya-tanya, meragukan mampukah sirkuit yang baru yaitu sirkuit Mandalika langsung didaulat menjadi tempat penyelenggaraan, menjadi tuan rumah dari ajang yang begitu besar World Superbike. Tapi ajang yang berlangsung pada akhir pekan kemarin bisa membuktikan, dan kita tahu bersama banyak sekali para kontestan ataupun juga mereka yang mengikuti ajang ini kemudian memposting begitu nyamannya mereka, begitu senangnya mereka berada di sana, termasuk juga melihat view ataupun pemandangan yang begitu indah. Tapi kita juga akan soroti sebenarnya bagaimana dampak ekonomi yang ada ketika sirkuit Mandalika ini didaulat menjadi tuan rumah penyelenggaraan ajang-ajang internasional. Selain nanti kita dengarkan bagaimana pendapat Mas Ahmad Heri Firdaus, sudah bersama kita juga Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Zulkifli Mansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Zulkifli. Selamat malam, Dinda. Baik, sebelum nanti kita dengarkan cerita dari Pak Zulkifli bagaimana serunya kemarin menjadi tuan rumah penyelenggaraan tersebut, mungkin Mas ada sedikit catatan yang bisa disampaikan dari penyelenggaraan kemarin, nanti biar juga dievaluasi dan juga didengarkan oleh Pak Gubernur. Ya, pertama kita patut berbangga ya, karena Indonesia khususnya NTB, khususnya lagi Mandalika ini menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan event olahraga dunia seperti itu. Tentunya kita patut berbangga, dan kalau ada kekurangan di penampilan perdana saya kira ya wajar ya, dan ini segera harusnya diperbaiki untuk supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya seperti itu. Nah, tentunya para kontestan kan juga mereka memberikan sebuah komentar yang ini tentunya didengar oleh wisatawan di dunia seperti itu. Jadi harapannya sebenarnya yang ditunggu adalah dampak multiplier ekonominya ya dari adanya kegiatan pariwisata yang semakin ramai di NTB seperti itu. Sebenarnya kalau saya melihat ajang balapan ini menjadi sebuah trigger untuk memantik atau menunjukkan kepada dunia bahwa di NTB ini memiliki surga dunia, memiliki tempat pariwisata yang begitu indah. Nah, dengan demikian banyak wisatawan mancanegara ataupun wisatawan domestik yang berkunjung ke NTB. Jadi ekonomi di Mandalika ini tidak hidup kalau hanya ada gelaran turnamen balapan saja, tapi hidup seterusnya. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan ini akan terus bergulir, akan terus ada kegiatan aktivitas ekonomi melalui kegiatan pariwisata seperti itu. Jadi kegiatan event-event balapan ini jadi trigger gitu untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita punya loh yang bagus seperti itu. Ini yang ditunggu sebenarnya, dampak multiplier ekonominya seperti itu. Baik, pemicu bagi masyarakat dari berbagai negara untuk bisa datang menjadi wisatawan, mengunjungi dan mengetahui bagaimana sirkuit Mandalika dan juga Nusa Tenggara Barat, termasuk juga dari ajang-ajang lain untuk bisa menggelar eventnya di sini. Nah, kita akan langsung saja mendengarkan Pak Zulkifli. Kita penasaran sekali, karena kalau tadi kita sudah mendapatkan keterangan Pak dari Pak Sandiaga Uno Menparekraf, karena kabarnya dampak ekonominya begitu besar dirasakan oleh masyarakat yang ada di sana. Berapa mungkin Pak bisa diberikan informasi perputaran uang yang ada selama 2 hari kemarin atau mungkin selama sepekan kemarin, karena kan banyak sekali kru, banyak sekali kontestan ini yang datang bukan hanya di hari Sabtu dan Minggu tapi juga dari awal. Yang jelas sudah sangat besar kami rasakan ya. Tentu detailnya kalau kalkulasi dari Menko Perekonomian, setiap event MotoGP waktu itu masih ngitung MotoGP itu sekitar uang yang berputar itu sekitar 500 miliar. Tapi kita harus ingat ya, bahwa kemarin itu kan sebelum World Superbike itu ada namanya Asia Talent Cup.
Nah, di situ ada feedback yang tentang Marshall, tentang kurang ini ketidaksempurnaan di berbagai sisi. Kemudian kita mengadakan World Superbike. Nah, itu relatif lebih baik karena sudah ada feedback dari event sebelumnya yang disebut dengan ITC atau Mini MotoGP. Nah, dari World Superbike telah terselenggara dengan baik, tapi bukan berarti tanpa catatan. Dorna ini very professional. Jadi list to do itu untuk menghadapi pre-season MotoGP sama MotoGP itu sudah banyak yang dikemukakan oleh Dorna untuk menyempurnakan kita menjadi tuan rumah nanti di pre-season dan MotoGP tanggal 20 Maret. Nah, pre-season dari MotoGP itu persiapannya, kecanggihannya, sofistikasinya tuh jauh lebih dahsyat dibanding World Superbike kemarin. Oleh karena itu kami berterima kasih pada Kementerian BUMN, Pak Erick Thohir, Pak Luhut sudah datang semua, Pak Sandi, kemudian ITDC dan MGPE untuk secara bersama-sama bersinergi mempersiapkan diri dalam waktu yang tidak terlampau lama sehingga persiapannya lebih baik ketika momen of truth-nya terjadi di pre-season itu. Tapi perlu kami sampaikan ya bahwa kemarin itu ada misalnya yang masih becek, kemudian infrastruktur yang belum lengkap, memang itu nggak bisa kita pungkiri. Karena masyarakat juga harus mengetahui bahwa persiapan World Superbike dan ATC kemarin itu benar-benar diliputi oleh ketidakpastian yang tinggi. Karena semua perencanaan kita itu tidak berjalan sebagaimana yang kita inginkan itu karena kita tidak berada pada situasi normal. Kita sedang berada dalam suasana pandemi. Nah, awalnya pemerintah pusat itu tidak berani mengizinkan kegiatan yang sifatnya kerumunan kalau nanti penonton yang diharapkan hadir itu begitu besar. Sehingga hanya dimaksimalkan hanya 25.000 saja. Nah, ketika dibatasi 25.000 ini kan berbeda rencananya dengan misalnya 30 atau 40.000 sebelumnya. Nah, ketika dibatasi itu juga ada persyaratan yang lain. Pak Menko Perekonomian datang, Pak Sandi datang, Menteri yang lain datang memastikan, Pak Kapolri, Pak Panglima TNI, bahwa hanya mungkin green light kalau vaksinasinya mencapai 70%. Nah, ini mencapai 70% pun tidak gampang. Oleh karena itu, karena keinginan yang kuat, semua berjibaku menjadi vaksinator, datangi desa-desa, sehingga alhamdulillah seperti yang kita inginkan, 70% minimum requirement itu bisa kita lakukan. Sehingga memang dengan keterbatasan SDM yang ada, keterbatasan pendanaan dan lain sebagainya, tidak mungkin all at once sekaligus semua rampung sebagaimana yang kita inginkan pada awal. Baik, ada juga perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Nah, mungkin untuk kedepannya Pak, apa progres yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah Tentu setempat? banyak ya. List to do sebagaimana yang saya sampaikan itu yang dikemukakan oleh Dorna ini kan tidak mau bertoleransi dengan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu misalnya ada drainase yang masih kurang di bagian tertentu harus diperbaiki misalnya. Kemudian masalah area parkir dan banyak sekali. Oleh karena itu semua ini dalam waktu 2,5 bulan ini sebelum pre-season ini harus kami perbaiki. Dan memang penyelenggara acara ini MGPE dan ITDC akan belajar dari feedback ini untuk menyempurnakan, memperbaiki sehingga mudah-mudahan pre-season bulan Februari ini kita akan lebih baik lagi. Apalagi yang saya dengar dari Dirut ITDC tadi itu, Pak Presiden itu memberikan perhatian khusus untuk menyempurnakan manajemennya, memperbaiki manajemennya, sehingga betul-betul ini bukan hajatan Nusa Tenggara Barat, bukan hajatan Kementerian BUMN, tapi hajatan Republik Indonesia untuk membuktikan pada dunia bahwa di tengah pandemi kita mampu mengendalikan pandemi ini dengan baik dan protokol kesehatan, sehingga perhelatan akbar pun bisa kita lakukan di tempat kita. Baik, mungkin ada saran lanjutan Mas Heri yang bisa diberikan kepada pihak pemerintah setempat, karena tadi bukan hanya menjadi trigger, bukan hanya bisa meyakinkan masyarakat internasional bahwa Indonesia mampu, tapi juga betul-betul membuat mereka berkeinginan untuk datang ke sana. Betul, jadi pertama selamat pada Pak Gubernur karena telah NTB telah sukses untuk menyelenggarakan turnamen tersebut, gelaran balapan WSBK. Kemudian yang kedua tentu dari berbagai catatan yang ada Pak terkait dengan perbaikan-perbaikan yang tentunya akan segera dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan pemerintah pusat. Kemudian juga bagaimana penyiapan SDM yang penting untuk dilakukan karena tentunya kesiapan SDM di NTB, di Lombok atau di Mandalika ini sangat penting peranannya untuk meningkatkan daya tarik kepada wisatawan, kepada pengunjung dan kepada tentunya investor seperti itu. Itu yang menjadi catatan mungkin ya ke depannya. Baik, soal SDM mungkin Pak bisa diberikan tanggapan?
Tentang SDM ya, memang awalnya kan ada keraguan dari masyarakat nasional, terutama para netizen yang mengkritik bagaimana kemampuan marshal lokal. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, kemarin itu memang kita ada latihan yang kurang, alat yang datang juga terlambat. Karena terus terang kita tidak memperkirakan bahwa pandemi ini durasinya begitu panjang. Tadinya kita ingin ya, sebelum dilaksanakan Asia Talent Cup dan World Superbike itu, marshal lokal itu sudah ada semacam pelatihan di tempat MotoGP-nya. Mereka dikirim ke Thailand, mereka dikirim ke Sepang. Tapi unfortunately, sayang sekali, event MotoGP di Sepang dan Thailand itu selama pandemi ini tidak diadakan. Sehingga tidak mereka memperoleh pengalaman dari tangan pertama atau lingkungan pertama menyaksikan secara langsung di arena bagaimana menghandle situasi itu. Nah, di samping itu alat-alatnya terlambat gitu yang datang waktu ATC. Tapi ketika ATC selesai, ada feedback, ada pelatihan sesingkat, dan Dorna sudah memuji manajemen Dorna itu bahwa ternyata marshal lokal dengan sentuhan pelatihan yang cukup baik bisa melakukan tugasnya dengan baik. Kita semua optimis termasuk Dorna bahwa marshal lokal ini dengan persyaratan yang baik, nanti ada sertifikasi, mereka more than ready untuk menjadi marshal pada MotoGP bulan Maret tahun depan. Baik, terima kasih Pak Zulkifli Mansyah selaku Gubernur Nusa Tenggara Barat yang sudah meluangkan waktu Sama-sama. Pak untuk bisa memberikan informasi ini kepada kami. Kami harapkan perbaikan-perbaikan tersebut bisa berjalan lancar sesuai rencana sampai kemudian nanti mulai ajang pre-season hingga MotoGP-nya ini juga bisa berjalan dengan baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Mas Heri juga terima kasih sudah berkenan datang ke sini juga memberikan catatan-catatan. Terima Semoga tadi kasih. juga bisa menjadi hal yang dievaluasi bagi pihak pemerintah setempat. Selamat malam. Selamat